Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Asik, ngobrol paling asik. Hai, halo Besti. Dengan saya Farin Ulia. Kalian tahu nggak bahwasannya sarjana hukum bukan hanya tentang memenangkan kasus, tapi tentang menemukan passion dan juga tujuan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang dilema dan harapan seorang sarjana hukum di jalur non-litigasi. Dan dibintang tamu oleh seorang yang cantik, tentunya independen. Selamat datang Kak Windy. Halo Kak, apa kabar? Selamat datang, kabar baik untuk adiknya. Saya panggilnya adik aja ini ya. Ya, siap. Iya. Alhamdulillah aku juga baik-baik saja. Kak, kan setiap apapun kan ada perjuangannya ya Kak ya. Dan di setiap perjuangan kan ada motivasi. Aku ingin tahu deh, apa yang memotivasi Kak Windy untuk memilih kuliah di jurusan hukum? Oke, untuk kuliah di jurusan hukum gitu ya. Ini sebelumnya penasaran di hukumnya atau di jurusan saya nih? Jurusannya. Oke, karena awalnya itu saya lebih penasaran apa sih, kenapa ya yang lebih pandangan saya nih. Pandangan saya kalau lihat di film-film ya, untuk anak zaman sekarang mungkin lebih dominan ke handphone, tapi kalau dulu pas zaman saya itu lebih lihat di film-film kayak gitu. Nah itu kelihatannya menarik sekali ya, ini ada jaksa, ada hakim, ada lawyer, pengacara, ada juga notaris. Ini kelihatannya luar biasa sekali. Jadi saya awalnya penasaran saja. Awalnya itu saya penasaran gimana ya supaya bisa untuk di jurusan-jurusan tersebut. Terus setelah saya dalami, setelah saya udah masuk dalam jurusan tersebut, itu kelihatannya wah ini sepertinya cocok nih di fashion saya yang suka menganalisis seperti itu. Jadi di jurusan hukum itu nggak hanya tentang lawyer saja, tidak hanya tentang hakim saja, tapi banyak sekali karir-karir yang bisa ditempuh dengan jurusan tersebut. Jadi makanya dari situ dengan adanya saya penasaran, terus setelah itu saya dengan insting-insting itu, jadi saya langsung gas aja deh kuliahnya hukum aja gitu, karena menurut saya passion saya di situ gitu. Banyak tantangannya Kak ya? Kalau tantangan di bidang hukum sih lumayan ya, karena awalnya saya tuh jurusannya dari MIPA. Lah setelah saya SMA di MIPA, pas waktu kuliah kok ambilnya sosum gitu ya. Jadi kan kayak nggak balance nih, habis MIPA kok langsung ke sosum. Jadi emang kalau awalnya itu banyak sih tantangannya, karena belum ada dasar-dasar dari saya, karena memang dari MIPA kok ke sosum gitu kan ya. Terus dari situ saya mau belajar nih, karena memang karena saya tertarik ya, jadi saya ingin belajar yang lebih dari teman-teman saya nih, karena teman-teman saya itu banyak yang dari IPS kayak gitu kan, sudah memahami dunia-dunia itu. Nah kalau dari saya tuh memang belajarnya dari nol banget gitu. Oke, boleh tahu nggak kerjaannya sekarang apa? Maksudnya kayak kesibukan gitu. Kalau kesibukan saat ini masih di staf notaris ya, di daerah Made kebetulan kantornya. Terus apa tantangan terbesar yang Kak Windy hadapi selama bekerja sebagai staf notaris? Kalau saat ini tantangannya belum terlalu ya, karena saya juga belum terlalu lama, karena masih fresh graduate juga, belum terlalu lama kerja di staf notaris. Cuman kalau di staf notaris itu lebih ke teliti ya. Jadi kalau yang dulunya itu saya tidak terlalu teliti, tapi di staf notaris ini kita dituntut sekali untuk teliti, karena kita menangani berbagai banyak berkas klien yang itu nggak hanya 1-2 ya, kadang 1 bulan itu bisa banyak sekali berkas-berkas klien. Nah jadi kalau misalkan kita nggak teliti nih, ada satu salah saja itu
kita ada renvoy-nya ya kan. Kalau di notaris itu kan ada, kalau misalkan berkasnya salah itu ada renvoy seperti itu ya. Nah kalau kita nggak teliti ya kitanya yang antara takut sama malu karena banyak renvoy ke laporannya kayak gitu. Jadi harus teliti banget sih kalau di staf notaris. Oke. Apakah Kak Windy merasa pekerjaan ini memiliki dampak sosial? Contohnya seperti apa, Kak? Untuk dampak sosial ya, untuk dampak ke diri saya sendiri dulu ya ini. Kalau untuk dampak ke diri saya sendiri itu saya lebih belajar analisis yang lebih kuat, terus ketelitian tadi, sama kalau dampak sosial dari pekerjaan staf notaris atau notaris itu lebih seperti membantu gitu. Jadi notaris itu kan aslinya jasa ya, jasa untuk membantu ada orang yang mau mengurus akte Keluarga. akte jual beli, terus akte fidusia kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada jual beli tanah nih, nah itu lewat notaris seperti itu. Pernah nggak kami meragukan pilihan karir saat ini? Kenapa dan mengapa tuh, Kak? Oke, ini membahas tentang meragukan karir. Waduh, kalau dengan usia muda, kita sama-sama muda nih. Nah, anak muda itu biasanya kalau masalah karir sangat rinci, ya kan ya. Kita nggak, kalau anak muda itu biasanya tidak bicara tentang realita, tapi bicara tentang ekspektasi dulu nih. Nah, kalau anak muda itu sudah bicara tentang ekspektasinya, mungkin kalau ragu sih banyak. Karena kita bisanya ragu itu karena kayak takut nih, nggak bisa kayak gini, takut nggak sesuai dengan jurusan nih kerjanya, takut kalau misalkan saya di jurusan hukum, tapi terus nanti pas waktu praktisinya di lapangan saya nggak bisa, itu kayak takut, terus mamang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau meragukan saat ini, ketika saya sudah terjun di staf notaris di staf notaris ini, kalau meragukan lumayan tidak sih, karena kalau ragu itu kan aslinya kita karena kebingungan gitu ya. Tapi kalau saat ini lebih kayak ayolah dijalani dulu aja, nanti pasti sambil berjalan lalu kita ada sendiri nih idenya kayak gitu. Apa harapan Kak Windy terhadap generasi baru sarjana hukum terkait pilihan karir? Gimana? Harapan terhadap generasi baru sarjana hukum terkait pilihan karir. Oh, harapannya untuk sarjana-sarjana hukum. Nah, ini saya mengajak nih kuliah hukum. Karena kuliah hukum itu menarik sekali. Kalau harapannya untuk sarjana-sarjana hukum, yang pertama sih inginnya agar anak-anak yang sudah lulus di Fakultas Hukum bisa berkarir sesuai dengan jurusannya, balance dengan apa yang diinginkan. Pasti anak-anak hukum itu sangat ingin terjun di dunia hukum, apalagi tentang di pengadilan atau di kejaksaan, di lawyer ya, yang sekarang marak sekali itu, di pengacara dan lain sebagainya, pasti sangat ingin lah. Semoga mereka juga bisa berkarir di jenjang-jenjang hukum juga. Oke. Apa pesan Kak Windy untuk sarjana hukum yang sedang bingung menentukan jalur karirnya? Untuk sarjana hukum yang bingung menentukan karirnya, memang kalau saat ini kalau bicara tentang karir itu lumayan susah, atau lumayan lumayan susah banget untuk saat ini. Tapi kalau masalah kebingungan, sebelum kita melangkah, sebelum kita mau menentukan kita mau di karir yang seperti apa, itu sebelumnya kita evaluasi dulu diri kita evaluasi dulu, sebenarnya saya ini bidangnya di mana sih, sebenarnya saya ini sukanya atau
prospeknya di bidang apa sih, di hukum yang mana, seperti itu. Jadi ditentukan dulu langkah-langkahnya, gimana caranya untuk menuju karir-karir yang diinginkan, seperti itu. Tapi Kak Windy pernah nggak kalau kayak merasa pingin gitu bekerja di pengadilan negeri? Kalau pingin banget ya. Kalau di pengadilan negeri pingin banget. Tapi kalau masalah proses, kita tidak bisa menghilangkan proses itu ya kan. Jadi kalau di pengadilan negeri rata-rata kan kita nunggu ada CPNS juga kayak gitu. Nah kalau saat ini lebih ke jalani dulu aja yang ada. Kalau misalkan di sini saya keterimanya di staf notaris, ya udah dinikmati aja di situ, karena itu juga masih balance dengan jurusan saya. Jadi ya dinikmati aja dulu di situ. Nanti kalau misalkan ada peluang, gas aja, karena kita masih muda banget. Banyak peluang-peluang yang akan datang. Jadi kalau misalkan ada peluang, ya langsung digas aja, karena memang usia muda ini itu untuk Mengasah skill. nah betul, untuk mengasah skill, nggak hanya skill ya, tapi untuk kuota kegagalan ini adanya kita habiskan di masa muda gitu, biar kalau masa tua itu kita tinggal, oh ini ya ternyata perjuangan kita, seperti itu. Boleh tahu magangnya Kak Windy selama sarjana hukum tuh di mana? Oke, untuk magang kebetulan saya dipilih sama dosen untuk magang MBKM di pengadilan negeri. Jadi selama 1 semester di semester 7, itu saya tidak pakai kuliah di perkuliahan kampus. Jadi selama 1 semester itu nilai saya dikonversi dari hasil magang tersebut. Saya 1 semester itu magang di pengadilan negeri, seperti itu. Kan tadi Kak Windy bilang terpilih nih ya. Terus bagaimana sih proses seleksi dan persiapan sebelum Kak Windy akhirnya ditempatkan di pengadilan negeri Lamongan? Oke, untuk prosesnya sebenarnya saya tidak tahu 100% ya. Sebenarnya saya tidak tahu penuh. Kenapa kok ada beberapa anak dari dua kelas hukum itu di angkatan saya, terus itu dipilih dari 8 atau 9 anak seperti itu. Nah, kalau misal pandangan saya itu mungkin dari anak-anak yang kuliah reguler yang pertama, terus mungkin juga dari keaktifannya anak-anak itu. Karena kalau bicara tentang magang, kalau bicara tentang kita ibaratnya kita ditaruh di luar kampus gitu ya kan, pasti otomatis dosen-dosen ini memilih anak-anak yang benar-benar untuk menjaga nama baik lembaga kampus, kan seperti itu. Jadi mungkin ada pilihan-pilihan sendiri dari dosen-dosen tersebut. Hatinya senang Kak dipilih gitu? Ya senang banget. Oke, apa ekspektasi Kak Windy sebelum magang dimulai? Apakah berbeda dengan kenyataan di lapangan? Oke, kalau bicara tentang ekspektasi ini, wah, ekspektasi dan realita. Kalau ekspektasi yang pertama itu takut ya. Takutnya itu bukan karena di sana horor, enggak. Tapi takutnya itu nanti saya di sana tidak bisa ya, meskipun saya di sini sudah belajar banyak teori, tapi takutnya nanti di luar itu belum begitu banyak memahami tentang dunia itu kayak gitu. Itu yang pertama, ekspektasinya lebih ke takut, belum percaya diri kayak gitu ya. Terus pas waktu di realita ternyata orang-orang di sana itu sangat welcome banget sama anak-anak magang. Jadi di sana itu banyak sekali juga anak-anak magang yang sering di pengadilan negeri, dan di sana itu orang-orangnya itu sangat welcome yang pertama, dan tidak pernah pelit ilmu. Jadi kalau di sana itu anak-anak magang itu lebih kayak diajarin penuh. Kalau kuliah malah bisa lebih dari 4 SKS. Kalau pas magang itu 1 hari itu kita sering diajak diskusi, dan diskusinya itu enggak hanya membahas hal-hal yang kecil, karena memang diskusinya itu
langsung diajak sama diskusi hakim-hakim yang sudah senior kayak gitu. Jadi lebih kayak, hah? Dak-dikduk. Iya, lebih dakdikduk dan juga pastinya lebih kayak, wah keren ya. Kalau gitu saya mau deh magang selamanya aja. Apa tugas utama yang Kak Windy jalankan selama magang di pengadilan? Oh, tugas pas waktu magang ini ya. Jadi kalau pas waktu magang MBKM itu sebenarnya ada laporan harian dari Kemendikbud ya, karena ini memang programnya dari Kemendikbud. Jadi itu ada laporan hariannya. Setiap hari nih kita disuruh ngeevaluasi selama satu hari ini kita dapat apa sih dari sini. Nah, itu langsung dikirim melalui e-form ya waktu itu. Terus kalau yang tugas yang lainnya kita tinggal mengikuti. Kita mengikuti, kan di sana ada beberapa ruangan ya. Di pengadilan negeri itu terbagi-bagi. Ada ruang pidana, ada ruang perdata, ada ruang hukum, ada juga ruang yang lainnya. Nah, tergantung kita ditaruh di ruang yang mana. Kebetulan saya selama 4 bulan magang di sana itu di ruang hukum. Nah, di situ itu biasanya untuk arsip-arsip perkara yang sudah putusan, yang sudah selesai gitu ya, yang sudah putusan. Jadi itu biasanya kita mengarsip perkara-perkara tersebut. Putusan ya, mengarsip putusan-putusan tersebut. Biasanya kita disuruh baca tuh putusan yang ini loh putusannya banyak sekali bisa dibaca kayak gitu. Jadi kita paham alurnya seperti apa mulai dari awal sampai hingga putusan perkara tersebut. Siapa sosok yang ada di pengadilan yang paling menginspirasi Kak Windy selama magang? Ada 2 kalau dari saya. Tapi sebenarnya semuanya menginspirasi sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya itu ada 2 dan itu keduanya hakim. Jadi ada satu hakim perempuan, itu pembimbing kita, pembimbing anak magang kita yang dari Unisda. Nah, itu luar biasa sekali, masih muda, tapi jiwa semangatnya luar biasa. Dan tentunya menjadi hakim tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita lihat di film-film enak ya, tinggal ketok-ketok aja gitu. Nah, tapi aslinya enggak. Kita harus balance nih masalah hati sama masalah pikiran kita atau logika kita juga harus balance seperti itu. Itu yang pertama sih. Karena selalu buat semangat. Biasanya bilang mumpung masih muda nih, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Kalau nggak kita juga siapa lagi. Harusnya mahasiswa hukum itu memang lebih semangat untuk menggantikan orang-orang yang sudah terbilang sepuh ya, seperti itu. Terus yang kedua itu ada juga hakim laki-laki, itu dari luar Jawa. Memang bahasanya sedikit kayak apa ya, bahasanya itu sedikit seperti kayak ngece gitu ya, kalau bahasanya itu seperti itu. Tapi kalau menasehati orang, langsung jelek gitu masuk di hati. Iya, jadi pernah tuh pas waktu diskusi itu diomongin kayak gini kan, pas waktu itu ada yang ya nggak mungkin kita bisa jawab semua ya kan ya, sedangkan kita mahasiswa kan, masih mahasiswa gitu, jadi nggak mungkin, ya mungkin bisa jawab semua, cuman pas waktu itu belum bisa jawab tuh, dibilangin bodoh itu boleh tapi jangan dipelihara, dibilangin kayak gitu. Wah jelek banget gitu. Tapi ya itu yang membangkitkan semangat kita masih muda, harusnya lebih suka baca nih, lebih suka seperti mereka-mereka yang selalu menginspirasi seperti itu. Apakah Kak Windy pernah menangani atau membantu kasus yang membuat Kak Windy merasa terlibat secara emosional? Waduh, belum jadi hakim nih, tapi amin ya. Amin. Kalau membantu perkara ya,
Kalau perkara sih belum. Cuman pas waktu di pengadilan itu kita ada moot court. Moot court itu seperti pelatihan persidangan. Nah, jadi di situ dari beberapa anak tadi, 9 anak itu kita dibagi. Dibagi ada yang menjadi hakim, majelis hakim, ada yang menjadi lawyer, ada yang menjadi saksi, ada juga yang menjadi terdakwa, ada juga yang menjadi jaksa penuntut umum. Nah, di situ kalau kita moot court antara di kampus sama moot court di pengadilan sepertinya lebih ngenah di pengadilan ya, karena kita langsung moot courtnya itu dengan tempat yang biasanya dibuat persidangan, jadi kayak wah ini lebih seperti kayak beneran kayak gitu. Jadi kita pernah sih pas waktu moot court itu kita ya menyelesaikan perkara yang kita bahas seperti itu. Ya memang ngena sekali ya, emosional sekali, apalagi kalau kasusnya itu rumit gitu. Apa perbedaan paling mencolok antara teori hukum yang Kak Windy pelajari dan praktik di lapangan? Perbedaan ya, kalau teori itu lebih ke konsep. Kalau teori itu lebih ke konsepnya, prinsipnya hukum seperti ini, konsepnya hukum seperti ini kayak gitu. Lebih ke materinya gitu. Tapi kalau di lapangan itu sudah implementasinya. Kalau di lapangan itu lebih ke implementasi apa yang ada di teori tersebut. Mungkin perbedaannya itu, tapi aslinya teori sama implementasi itu memang bersinambungan ya. Jadi teori itu apa yang kita bawa atau konsep-konsep untuk menyelesaikan implementasi yang ada di lapangan seperti itu. Oke, skill apa yang paling Kak Windy asah selama magang di pengadilan? Oke, membahas skill ini. Kalau skill yang pertama cara kita berkomunikasi dengan orang yang sudah profesional hukum langsung ya kan. Kita nggak mungkin dengan tutur bahasa yang asal-asalan. Yang pertama itu. Terus yang kedua lebih ke gimana caranya alur untuk menyelesaikan mulai dari perkara masuk sampai dengan putusan perkara. Itu sih alur-alurnya bagaimana saja. Terus di dalamnya itu juga di pengadilan negeri itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kalau belum pernah masuk gitu ya. Jadi di dalam itu kita mengetahui banyaknya perkara. Mungkin kalau kita di luar kayak alah nggak ada perkara gitu ya. Tapi kalau udah masuk di dalamnya, wah kok banyak ternyata ya, apa aja ini kayak gitu. Di momen apa Kak Windy merasa aku tumbuh di sini? Aku jadi diriku itu seperti ini. Ini Windy yang sebenarnya. Tumbuh gitu ya. Kalau saya merasa diri saya tumbuh itu bukan ketika saya dibutuhkan, tapi ketika saya itu belajar. Jadi ketika ada tempat yang bisa buat saya belajar di situ, itu saya merasa tumbuh. Karena saya merasa, oh ini saya bisa dapat wawasan baru ya, saya dapat ilmu baru. Nah itu ketika saya mendapatkan itu, saya merasa tumbuh di situ. Jadi kalau kita sebagai anak muda, kalau kita masih ingin merasa tumbuh, ya dari situ kita ingin banyak yang ingin kita tahu, kita juga ingin banyak relasi juga. Nah itu kita pasti merasa tumbuh untuk mengembangkan diri, untuk pengembangan skill dan yang lainnya. Skill apa yang menurut Kak Windy sangat penting untuk bertahan di jalur non-litigasi? Non-litigasi ini berarti karir di luar hukum gitu ya maksudnya. Kalau karir di luar hukum, skillnya mungkin kita harus banyak ya tentang analisis, itu yang lebih sih. Kalau misalkan kita berkarir di luar hukum, pastinya kita merasa kayak, wah ini apa ya yang bisa kita lakukan selain berkarir di jurusan yang
di luar jurusan kita kayak gitu ya. Kalau yang saat ini mungkin kalau skill mungkin yang lainnya mungkin bisa konten dan lain sebagainya itu bisa diasah kalau di karirnya di luar jurusan hukum. Berarti skill itu harus diasah Kak ya? Iya, harus. Oke, terus bagaimana harapan karir sarjana hukum jalur litigasi maupun non litigasi? Oke, kalau apa tadi harapan? Iya. Harapannya kalau harapan yang baik-baik aja sih, semoga semua mahasiswa yang sarjana hukum bisa di jalur litigasi semua nih, bisa di jalur dunia hukum semua, semoga ya. Karena saya yakin semua mahasiswa atau alumni jurusan hukum itu cara pandangnya itu sangat berbeda dengan yang lain. Jadi untuk cara berpikir, cara pandang itu mereka punya cara pandangnya sendiri. Karena kita diajarkan bahwa kita tidak orang yang langsung terjun di lapangan tersebut. Ya memang bisa sih, memang bisa seperti itu. Cuman rata-rata kita lebih diajarkan untuk sering menganalisis peraturan, terus bagaimana kita bisa memaknai aturan tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Ruang Asik. Iya, sama-sama. Cantik banget sih ini MC-nya, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Gak kerasa ya guys, kita udah di ujung obrolan hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah dengerin di tengah-tengah hari yang mungkin capek, lelah, atau bahkan happy. Ingat, hidup emang berat, tapi hey, kamu gak sendiri. Terus nyala, terus cari makna. Oke bestie, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, perubahan besar itu diawali dengan langkah kecil. You did great today, hanya di program kesayangan kita, Ruang Asik, Ngobrol Paling Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time, bestie.